Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar akidah akhlak. Hayo, siapa yang bisa tebak pelajaran apa hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya kita dimudahkan ketika belajar dan kita dapat memahami apa yang disampaikan. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu berapa jumlah sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baiklah, kita mengenal sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita belajar ke sifat wajib Allah, kita akan belajar terlebih dahulu pengertiannya. Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sifat-sifat Allah ini mencerminkan keagungan serta kesempurnaan Allah yang sangat banyak sekali. Dan tidak ada yang memilikinya kecuali Dia. Menurut para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak sifat wajib karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat wajib yang harus diketahui oleh seorang muslim. Untuk lebih meningkatkan iman dan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut sifat wajib Allah yang perlu dipahami setiap muslim. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, yaitu wujud, yang artinya ada. Allah itu mempunyai sifat wujud yang artinya ada, yaitu alam semesta ada karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu pasti ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, berarti ada yang menciptakan, bukan? Itulah kenapa Allah memiliki sifat wujud yang artinya ada. Nah, yang kedua yaitu qidam yang artinya dahulu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha awal, tidak didahului oleh siapapun atau didahului oleh apapun. Yang ketiga, baqo, yang artinya kekal. Maknanya adalah Allah itu tidak akan mati karena Allah akan hidup selama-lamanya. Karena Allah itu kekal meskipun kiamat itu datang. Semuanya hancur, bumi hancur, langit hancur. Tetapi tidak dengan Allah. Allah itu tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah musnah. Selanjutnya yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Artinya tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Ini berarti bahwa Allah tidak butuh siapapun karena Allah maha berdiri sendiri. Dan selanjutnya wahdaniyat, yang artinya tunggal atau esa. Ini artinya bahwa Allah itu tidak berbilang, hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Yang ketujuh, qodrat, yang berarti kuasa. Allah yang
menguasai alam semesta dan seluruh isinya. Itulah mengapa Allah memiliki sifat kodrat, yaitu kuasa. Yang selanjutnya yaitu irodat, yang artinya berkehendak, yaitu Allah mengkehendaki apapun yang Ia inginkan. Allah juga mewujudkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dan yang nomor 9 yaitu ilmu, yang artinya mengetahui. Ini berarti Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tersembunyi maupun yang terlihat. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu hayat, yang berarti hidup. Allah Maha Hidup. Allah akan hidup selama-lamanya. Dan Allah tidak akan mati. Yang selanjutnya sama, yang berarti mendengar. Anak-anak, ketika kalian berdoa, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar doa-doa kita. Jadi, ketika berdoa, kita harus khusyuk. Apa yang terlintas di benak kita maupun apa yang kita ucapkan itu didengar oleh Allah. Makanya, kita tidak boleh mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang buruk, karena apapun itu didengar oleh Allah. Maka, kita tidak boleh mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang buruk. Nah, yang selanjutnya yaitu basar, yang artinya melihat. Hayo, siapa tadi yang tidak sholat subuh? Siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu dan siapa yang masih mencuri? Hayo. Ingat ya, perbuatan apapun yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Maka dari itu, kita harus selalu beriman kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, kalam, yaitu berbicara. Apa maknanya? Anak-anak pernah membaca Al-Quran, bukan? Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah atau kalam Allah. Itu berarti bahwa segala firman Allah, segala ucapan Allah itu ada di dalam Al-Quran. Itu mengapa dikatakan kalamullah artinya firman Allah. Yang selanjutnya yaitu qadiran, yang artinya yang kuasa. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, qadiran itu yang kuasa. Allah menguasai seluruh alam semesta, baik yang ada di langit, di bumi, maupun yang ada dimanapun. Itu adalah kuasa Allah. Yang ke-15, yaitu muridan, yang artinya yang berkehendak. Pernahkah anak-anak melihat TV atau internet atau YouTube tentang gunung meletus, tsunami, atau bencana alam lainnya? Tahukah anak-anak, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua yang baik maupun semua yang terjadi di alam dunia ini, itu semua kehendak Allah. Kita tidak bisa mengkehendaki apapun, karena Allah itu Maha Kuasa. Nah, yang selanjutnya yaitu aliman, artinya yang Maha Mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan maupun yang kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu hayan, yang artinya yang hidup. Hidupnya itu tidak terbatas, jadi sampai kapanpun Allah akan hidup dan tidak akan pernah mati. Yang selanjutnya yaitu sami'an, yang artinya yang mendengar.
Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau kita berdoa harus khusyuk ya. Apapun itu, yakinlah bahwa Allah itu mendengarkan doa-doa kita dan percayalah akan dikabulkan oleh Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu basiron, yang artinya yang melihat. Maknanya, yang sembunyi, yang tersembunyi, maupun yang terlihat oleh kita, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun gelap gulita, meskipun kita bersembunyi di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, tetapi tidak dengan Allah. Allah itu pasti akan melihat. Nah, yang terakhir, mutakaliman, yang artinya yang berbicara. Nah, yang berbicara ini dimaksud dengan firman Allah. Firman Allah itu ditulis dalam Al-Quran. Nah, itulah tadi 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus pahami ya, dan juga jangan lupa dihafalkan. Ibu rasa cukup sekian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.